Ya pemirsa, bursa Capres 2024 mulai terbuka. Jokowi pun menyatakan dengan tegas ojo ke susu untuk nama yang akan diusung. Lantas siapa yang akan diusungnya untuk maju Capres 2024? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya dan Ketua Benteng Ganjar Indonesia Wisnu Sudarsono. Assalamualaikum, selamat sore Pak Yunarto dan Pak Wisnu. Salam, selamat sore, dan Zila. Baik, pertama saya akan ke Pak Yunarto terlebih dahulu. Bapak, Jokowi menyebut ojo ke susu ke projo pada saat bertemu dengan relawannya dan menyatakan orang yang hadir di acara tersebut akan didukung. Menurut Anda siapa yang dimaksud dan apakah ini sebuah sinyal dukungan, Pak Yunarto? Iya, Jokowi ini kan memang jarang ya secara eksplisit dalam sikap-sikapnya menyatakan sebuah dukungan atau sebuah sikap ya. Memang dengan gaya Jawanya biasanya bahasanya implisit, kode-kode simbolik. Dan menurut saya apa yang diungkapkan kemarin tentu saja sebuah kesengajaan untuk kemudian menunjukkan pertama bahwa beliau tidak hanya sekedar ingin menjadi penonton di 2024. Seperti pernah terjadi pada masa SBY ketika 2 kali memerintah tapi kemudian hanya menjadi penonton, tidak kemudian mengendorse bahkan masuk dalam koalisi 2 capres yang maju saat itu. Yang kedua, kalau ditanya nama tentu saja sulit untuk menafikan bahwa dalam kondisi yang ada kemarin hanya Ganjar nama yang sering disebut dalam merilis capres dan memang elektabilitasnya tertinggi dan kemudian dikaitkan dengan bahasa meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini dan diikuti oleh teriakan para pendukung projo. Ini linier dengan data bahwa elektabilitas Ganjar selain tertinggi tapi memang paling dikonotasikan secara kualitatif menjadi penerus Jokowi kalau kita baca di survei. Jadi menurut saya ini sebuah bola panas yang memang dilempar kepada relawan dengan bahasa simbolik. Bola panas juga yang dilempar kepada partai-partai yang saat ini mungkin memiliki jagoannya masing-masing, karena katakanlah Jokowi betul memiliki jagoan, percuma ketika tidak didukung oleh partai untuk menjadi seorang capres. Jadi menurut saya memang kemarin adalah sebuah momen yang ditunjukkan oleh Jokowi, dia ingin menjadi salah satu kingmaker politik dan bola panasnya sekarang dilempar kepada para pendukung Jokowi, relawan dan juga para partai pendukung Jokowi. Baik, selanjutnya saya akan ke Pak Wisnu. Pak Wisnu, pada saat deklarasi itu Anda juga berada di sana dan bagaimana respon relawan sendiri ketika mendengar kode sinyal politik dari Pak Jokowi? Ya, kalau saya sih sudah sangat-sangat bisa memastikan dengan bahasa daripada Bapak Jokowi sendiri yang menyatakan ojo ke susu dan menyatakan sikap bahwasannya kemungkinan besar orang yang kita dukung ada di sini, yaitu saya rasa sudah sangat-sangat bagi kita yang relawannya Ganjar, saya rasa ini sudah sebenarnya sinyal yang benar-benar bola panas yang sudah ditujukan kepada Pak Ganjar. Dan itu saya rasa tidak ada lagi. Karena yang hadir saat itu memang hanya Pak Ganjar. Seperti itu, Mbak Dina. Baik, berarti relawan sudah pasti mendeklarasikan ke Ganjar dan Erick Thohir begitu? Nah, khususnya kalau seluruh relawan saya rasa sudah kami sendiri sepakat sudah bicara 1000%. Kita yakin rakyat Indonesia sudah memilih Pak Ganjar karena dari hasil survei kita sendiri sesama relawan itu boleh dibilang stabilitasnya beliau itu rakyat itu menginginkan memang Pak Ganjar lah penerus daripada Pak Jokowi. Seperti itu. Dan harapan rakyat ketika nanti presiden bukan Pak Ganjar, takutnya bisa terjadi pembangunan apa yang selama ini diperjuangkan oleh Pak Jokowi itu bisa nantinya jadi mantap seperti itu, Mbak Dia. Baik, Pak Yunarto, jika memang kode tersebut mengarah ke Pak Ganjar, padahal sebenarnya PDIP saat ini kencang sekali ingin mendukung Puan, apakah ini tidak akan menjadi sebuah problem internal sendiri di situ? Saya pikir masih asumsi ya, PDI Perjuangan kan sampai sekarang belum pernah mengeluarkan sebuah keputusan. Asumsi saja ada konflik antara pengurus partai tertentu dengan Mas Ganjar, katakanlah di sini ada Mas Bambang Pacul, lalu kemudian ditafsirkan bahwa ini akan mengarah kepada Mbak Puan. Padahal kita tahu keputusan hanya ada di tangan Ibu Mega. Dan bahkan di 2014 kita tahu juga ketika semua menduga bahwa Ibu Mega akan maju, tapi kemudian diberikan kepada Jokowi. Jadi masih jauh untuk dari spekulasi bahwa ini sebuah perbedaan sikap antara Jokowi dengan Ibu Mega. Itu yang pertama. Yang kedua, harus dilihat juga Pak Jokowi dalam konteks ini kan bukan berbicara di dalam forum PDI Perjuangan.
karena mungkin menyadari dengan istilah yang sering didengar oleh publik, Pak Jokowi katakanlah betul adalah seorang petugas partai, tapi kita harus lihat lebih daripada itu. Beliau adalah seorang presiden, pemimpin koalisi. Bola panas ini kan bukan hanya dalam konteks PDI Perjuangan, partainya Pak Jokowi, tapi ada Nasdem di situ, ada PKB di situ, ada P3 di situ, mungkin ada PAN di situ, ya ada Golkar di situ, yang mungkin ketika bola panas ini dilempar, sekarang yang ditunggu adalah bagaimana respon dari partai-partai tersebut yang sebagian diantaranya udah punya jagoannya sendiri. Ini yang sekarang menurut saya menarik dibandingkan sekedar kemudian berbicara mengenai dukungan publik. Kita tahu elektabilitas Ganjar minimal mumpuni untuk maju ya, bahkan sekarang paling tinggi. Tapi kan pertanyaannya apakah dia akan dapat tiket entah dengan PDI Perjuangan atau jauh lebih luas dari partai-partai lain. Dan ketika yang melempar bola ini adalah seorang Jokowi, kita tahu pengaruhnya bukan hanya kepada PDI Perjuangan tapi juga kepada partai pendukung koalisi lain. Baik, kita ke Mas Wisnu lagi. Apakah bagaimana dengan respon relawan di bawah untuk dua pasangan ini? Kalau khususnya relawan ya, khususnya kami sebagai Benteng Ganjar Indonesia, boleh dibilang sangat mendukung dan memang sudah sangat memastikan. Kalau saya bilang sih sudah sangat, ya harusnya Pak Ganjar, dan itu sudah Pak Ganjar. Dan tadi saya sepakat juga tuh dengan Pak Yunarto, ya memang kapasitas Pak Jokowi bukan bicara presidennya, tapi bukan bicara partainya. Nah, tapi di sini kan itu lebih kepada tonjol kepada keinginan rakyat. Dan relawan ini kan mengatasnamakan rakyat. Jadi kalau boleh dibilang pasangan ini ya kita memang sampai detik ini kalau bicara masalah siapa pendampingnya Pak Ganjar nanti mencalonkan itu kita bahas nanti. Yang terpenting saat ini adalah yang meneruskan daripada Pak Jokowi, yaitu harusnya Pak Ganjar. Itu harapan relawan. Khususnya hampir seluruh relawan Ganjar. Baik, berarti dari relawan sendiri sangat percaya diri bahwa yang dimaksud adalah Pak Ganjar. Saya kembali ke Pak. Bukan percaya diri lagi, tapi memang sudah harus gitu. Dan memang ini harus. Baik. Itu bukan Pak Ganjar, ini bisa melakukan semua pembangunan yang akan dilakukan Pak Jokowi selama ini. Oke, saya ke Pak Yunarto. Pak Yunarto, Anda melihat saat ini apakah ada peluang duet pasangan lain yang sekiranya ada bermunculan, apalagi saat ini sudah dibentuk KIB ya, koalisi dari P3, PAN dan juga Golkar. Siapa lagi peluang yang mungkin akan muncul nama-namanya? Kalau pasangan sebenarnya masih jauh ya, pasangan itu baru akan terbentuk di masa injury time. Wapres itu akan ditentukan oleh negosiasi terkait dengan partai mana yang masih tersisa, lalu kemudian jabatan apa yang akan dibagi terkait dengan misalnya porsi kementerian. Jadi berbicara pasangan saya pikir masih jauh dari kondisi yang bisa kita prediksi. Tetapi kalau pertanyaannya adalah apakah akan ada berapa poros, hitung-hitungan saya akan ada 3 poros karena sulit untuk kemudian membentuk hanya 2 poros, sementara kita tahu libido politik dari tokoh-tokoh ini kan biasanya menjadi lebih besar ketika incumbent tidak bisa maju kembali, berbeda dengan situasi 2019. Nah pertanyaannya adalah apakah kemudian koalisi dari 3 partai, misalnya Indonesia Bersatu ini bisa membentuk porosnya sendiri, secara presidensial threshold sudah mencukupi, tapi 3 ketua umum tersebut tidak ada yang namanya kita tahu sudah masuk minimal di 5 besar saja. Belum ada yang kemudian memenuhi prasyarat. Jadi yang lebih mungkin sebetulnya ada Pak Prabowo, dia punya elektabilitas cukup dan dia tinggal butuh 1 partai lagi. Yang pertanyaan yang menarik kan adalah apakah kemudian Mas Ganjar akan masuk ke dalam poros PDI Perjuangan ataukah kemudian masuk di luar poros PDI Perjuangan, termasuk diantaranya kemungkinan di 3 partai tersebut. Siapa yang bisa menentukan selain negosiasi dari partai-partai tersebut? Menurut saya salah satunya yang punya pengaruh besar adalah seorang Jokowi tadi. Tapi menurut Anda peluang dari Erick Thohir dan Ganjar ini seperti apa dari hasil survei? Ya kalau survei kan kita sudah lihat ya, minimal dari Carta Politika lembaga saya sendiri ada di peringkat nomor 1. SMRC nomor 1 dan kemudian indikator juga nomor 1. Katakanlah ada perbedaan di beberapa lembaga survei lain, tapi minimal ada di 3 besar. Jadi memang tidak bisa dibantah Ganjar memiliki peluang selain untuk kemudian menjadi calon, tapi juga untuk memenangkan pertarungan. Saya pikir pertarungan yang lebih berat buat Mas Ganjar adalah penentuan bagaimana kemudian dia menempatkan dirinya menjadi capres, dan itu membutuhkan restu dari partai-partai yang kita tahu sebagian diantaranya ketumnya juga punya ambisi untuk maju. Disitulah menurut saya kenapa kemudian Jokowi kalau betul ya dengan asumsi memang mendukung Ganjar,
jauh-jauh hari sudah melempar bola panas ini dengan bahasa implisit dan simbolik, karena yang dibutuhkan saat ini buat Ganjar bukan sekedar endorse untuk kemudian menaikkan elektabilitas, dia sudah punya branding tersendiri, tapi kemudian ada jembatan kepada para petinggi partai untuk mulai melirik dirinya. Dan ketika jembatan ini adalah seorang sosok Jokowi, pengaruhnya sangat besar. Baik, terakhir saya akan ke Pak Wisnu. Apakah ada rencana Jokowi akan datang ke deklarasi Pak Ganjar untuk menjadi capres? Dan siapa menurut Anda pendamping yang sekiranya saat ini cocok mendampingi Pak Ganjar? Kalau ditanya akan mendampingin Pak Ganjar nantinya, mungkin saya pastikan Pak Jokowi pasti ya. Itu sudah kita sama-sama buktikan pada saat projo kemarin. Dan itu juga ada pada saat Pak Ganjar melakukan satu kegiatan di Brebes bulan April saat itu. Ya, itu pasti, saya rasa pasti. Dan kalau tadi saya sudah kalau bicara masalah nantinya siapa pendampingnya Pak Ganjar, harapan rakyat itu adalah ditujukan kepada Pak Erick Thohir. Karena mungkin dari cara pola kerja dan cara memang sistem yang sudah selama ini dijalankan Pak Jokowi, yaitu Pak Erick Thohir juga punya peluang. Dan intinya sih sebenarnya harapan kita apa yang tadi disampaikan Pak Yunarto, saya rasa kalau PD Perjuangan khususnya Ibu Megawati itu saat ini memang belum ada statement apapun, kemungkinan itu masih menunggu daripada pembicaraan daripada rakyat sendiri. Seperti itu. Iya, baik, terima kasih Mas Wisnu Sudarsono, Ketua Benteng Ganjar Indonesia, dan Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Terima kasih telah bergabung bersama kami.